Nggak naik tuh bang. Kan di sono juga live juga sih Troy. Troy Di sini aja lah dulu. Apaan sih berdua-berduaan udah pada tua. Kecuali masih bujangan ini udah pada aki-aki. Enak ganggunya Nabi. Orangnya kota. Tadi kalian bahas apa sih? Apa tadi Wis sama Bang Narayan? Waktu sebelum endless di tempatnya si bahas apa tuh? Sampai demi koni kita banget tadi nguping-nguping lu apa itu? Aku baru denger aja. Oh, jadi gini. Jadi kan player kan live, terus kan aku masuk. Terus dia nanya, Kak, si Troy kenapa nggak pernah live lagi ya? Kata dia gitu kan. Terus aku bilang gini, semalam dia live jam 12 siang waktu Indonesia, aku bilang gitu kan. Aku sempat masuk kok. Nah, terus berarti aku ketiduran ya. Terus aku bilang aku nggak tahu. Terus aku bilang gini ke Slayer, lagian kan terus sekarang lagi ada seorang, jadi mungkin dia mau berduaan aja. Aku bilang gitu. Tiba-tiba ada yang komen. Terus si Slayernya bilang gini. Si Slayernya bilang gini dulu. Kalau aku nggak mau ikut campur urusan itu, kata dia gitu. Udah aku diem kan. Terus ada yang komen. Keren kamu Slayer, kamu hebat, kata dia gitu. Komen kamu bagus. Aku diem aja udah. Si Slayer udah jago dia buka komal. Iya, dari tadi kami nungguin Nabi. Kami undang si Tiul. Dia nanya Nabi tadi kan. Timothy. Si Bang Luga kemana katanya? Ya, aku telepon dia dulu, aku bilang. Lagi ke planet Jupiter lo gituin aja. Parah-parah loh anggota-anggotamu. Anggotamu parah-parah loh Bang juga. Ngeri-ngeri ya gitu. Nah, Sintiul lah calon anggota Titanium itu Sintiul. Iya. Sampai si Elang marah-marah. Sintiul kau jangan mau diajar-ajarin pengajarannya si juga. Gitu. Padahal awak kan cuma ngajarin isi Alkitabnya. Selamat datang Bang Ketua, Bang Manase, dan Haja Erniwati. Terus ada Haji. Malam, abangku semuanya malam, makasih. Salam. Haja Ernawati. Selamat malam semuanya. Mana Haja Ernawati? Turun dia. Dipanggil sama. Ini ada berita baru kayak ini Nabi dari Ketua Balai Perempuan ini. Coba kita dengarkan dulu ya. Silakan, Ketua. Pasti dia memberitakan keruntuhan Oneness. Enggak, ini ada. Kita silakan. Silakan Ketua. Sebenarnya sih nggak ada sih Bang sebenarnya ya. Cuman memang karena ini apa ya bilangnya semacam kayak upah dosa lah, upah maut yang mereka alami sekarang. Ya contoh kayak si yang nangis itu di roomnya Bang Gabriel. Iya. Itulah gara-gara rebutan pacar doang udah. Iya Pak. Rebutan pacar. Wanita gimana yang berebut cewek? Iya. Memang cocok. Ada cowok lain sih Bang. Ya udah ini berita-berita terhot seputar komal Indonesia dia paling nguasain ya. ada yang udah satu kos-kosan 3 tahun lah. Ada yang rebutan pacar. Gua bingung nih, si Rindu narik gua. Gabung sini aja lah. Kan sama aja, mau di Troy di sini kan sama aja. Kita kan satu tim. Mending di sana Bang, tim intinya di sana Bang. Aku kan bukan Titanium Bang juga. Enggak masalah lah, Bang. Mending kalau mau apa drop di Troy, Dwi. Nggak apa-apa, udah masuk sini duluan nggak masalah. Iya, kalau abang mau di sini nggak apa-apa. Iya. Ini kadang-kadang gimana lah mereka. Ya, lanjut Ketua Balai Perempuan. Ya ada 2 berita terbaru sebenarnya nih, tapi kita harus mempersilakan Ketua kita ya. Ya sebenarnya. Si Bundo bikin kabar di sebelah ada Nabi. Gimana lanjut.
Jadi si Noni nangis-nangis kenapa? Iya, Oh, karena Levan itu apa ya? Ada cowok. Iya, jadi Kristus ternyata lebih milih si Levan. Jadi Oh, Levan ini cantik kali ya. oh ya Levan cantik bang, lihat aja orang Cina. Levan kan orang Cina kan, Cina Jawa, jadi mungkin mereka Lebih soft lagi ya. Lebih Iya. lembut ya kan. Ya, Kalau Noni kan barbar. Ciul. Sintiul nomor 1 lah di Indonesia ini, gimana sih kau? Oh iya iya. Ciul. Iya. betul. Cuman kan kita belum tahu sih Belum lihat bang mantan belum mana. lemah lembut enggak. Kalau Levan kan enggak terbukti Iya, dia lebih betul. oh, lebih Wah, Ya, kalau inilah. bicara cewek mantanku tuh foto model loh. Bukan ku bohong. oh iya, Bang Brahma ini Bang Brahma juga dicari. Tadi Bang Brahma juga disebutin itu ya. Namanya Bang Brahma. Mana Bang Brahma naik dulu. Ada di bawah Ada ada. Brahma mau naik, awak pun dirumnya di sepaknya. Troy pun di sepaknya. Berdamai. Jadi ada doktrin kali. Nah kalau dia sih bukan bang. Bukan, kalau sama bang Brahma itu bagus nggak bang? Sama lingkungannya aku nggak dapat. Sama song itu kan tiga Iya. memang. Kalau sama Iya, pasangannya aku Bruni Jesus. bagus. Sama Bruni Jesus aku bagus loh bang, walaupun beda dokter. Memang kadang ada kayak gitu kadang. Aku kayak gitu juga kadang. Aku loh sama bang juga bagus kok, walaupun aku benang. Coba. Tapi kalau sama Brahma itu lingkungannya nolak saya, ditendang 2 kali naik lagi, ditendang naik, oh udah cukup. Roy sekali diturunkan yakin kau Bram nggak ada kan? Pergi langsung Roy. Kalau Bang Bram itu bagus. Bang, sorry nih ya, mohon maaf ya. Kayaknya sekarang ini aku di Indonesia ini lagi runtuh oleh karena kasus cinta doang, masalah cinta. Enggak, bukan. Yang ada sekarang kan otak-otak nggak beres. Otak uang itu lah, dia. perempuan lah, korupsi lah, penyalahgunaan bantuan, itu. Si Saifuddin aja 1,5 miliar katanya. Dengar tuh, aku baca tuh bang di videonya tuh bang. Ini kadang-kadang ngumpul uang sampai miliaran. Nggak muluk-muluk, 3 juta, 2 juta ya gitu. Udah berkat, udah semangat kawan-kawan ini. Ada untuk beli paket datanya, ada yang gua keluar duit sendiri, gua apa-apa sendiri, hinaan banyak. Wah, betul. Tapi si Gabriel ngamuk juga siapa-siapa tadi berantem juga aja ya. Dia berantem juga. Ya, Sige. ketua. Bang Gabriel berantem sama si G dia, sama si G dia. Iya. Ya. Cuman karena dua-duanya teman aku kan, jadi aku jadi nggak enak lah mau menyampaikan beritanya, jadi biarinlah aja kuredam beritanya kan. Ya, jadi ya sebenarnya Aku udah ulang nih Nabi. Aku Nabi. Sebentar Nabi, aku udah menepati janjiku. oh kau yang undang. Wah, keren ini. Ya, silakan. Salam Nabi. Ayo Umlang silakan Umlang. Tadi aku sedikit mendengar ya, Luka tadi dengan temannya. Ketika curhat, Luka Tambunan minta sumbangan gereja. Lalu Luka marah-marah ketika dia nggak sumbang. Gimana nih? Ke ujung-ujungnya duit juga Luka Tambunan. Ini udah pecah ini titanium ini. Gara-gara uangnya. Gimana? Luka Tambunan. Ujung-ujungnya duit kan? Meninggal. Panggil dulu Sintil. Apa? Ambulans C. Telepon ambulan. Kenapa sih? Telepon ambulan dulu petang. Datang dia. Gue lagi kencing sabar. Kencing lang, orang kencing lu bilang meninggal mas. Ya titanium pecah dah. Gara-gara uang gak nyumbang. Masa titanium pecah gara-gara nabinya kencing? Ada aja kau. Sabarlah. Iya, tadi kan curhat si Luka Tambunan. Ada putus cinta, curhat sama Luka Tambunan. Luka Tambunan bilang, mana untuk sumbangan ke gereja? Dia gak bisa ngasih. Udah keluar aja lu dari titanium. Ya memang gue campakkan. Ini gimana nih? Ujung-ujungnya tuh gimana nih Luka Tambunan? Selamat malam. Selamat malam. Udah lama nggak ini ya nongol ya kamu tuh ya. Selamat bergabung ya. Ya, kamu tuh. Seseorang Troy ada Kamu jangan banyak ngomong dulu. Apa? Kenapa? Sebentar. Kenapa? Udah kamu diam dulu di situ. Kita mau dialog di sini. Ya, silakan. Oke. Ada yang mau? Oke gini ya. Dari kemarin sebenarnya gue udah pengen ngomong ya. Jadi gini. Kemarin kan gue baca lagi tuh kesannya mungkin di itu ya.
ternyata begini, gue baca dalam satu bab, gue baca ada satu poin yang gue tangkap. Di dalam Katolik kan ada doa yang sangat sakral. Pertama adalah doa Rosario. Kemana-mana, yang tadi ditangkapin. Kok kemana-mana? Tanggapin itu tadi kenapa keluar jadi anggota. Si Troy ini Gini. ngasih sumbangan ke Luga. Gini. Ngasih sumbangan nggak donatur? Si Dwi, ada sumbangan nggak? Semua di sini ngasih. Saya nyumbang tadi Om 100 Om, saya nyumbang 100 Om. persepuluhan. Nggak boleh diumumin, Cintiol. Sintiul. Slayer, kamu sumbang berapa sama Luga Tambunan Ada tuh? Donatur. saya ikhlas kok, saya ikhlas, maaf. Slayer, Troy, Dwi. Jadi Elang dapat sumbangan nggak, Cintiol? Nggak dapat ya, kasihan. Dapat itu 100 juga sama rata. Sama Nabi Luga dengan Elang sama levelnya. Bukan, maksud saya gini loh, bukan sumbangan ini, bukan. Tadi si Luga ini rupanya cari uang, rupanya di Titanium ini. Bukan cari. Oke, Bukan. gini. Itu anggota Titanium curhat. Kamu bilang, mana sumbangan lu gereja? Ketika kau putus cinta, curhat sama saya. Ketika aku minta sumbangan ke gereja, kamu nggak ada. Udah keluar aja lu dari Titanium. Sabar Saya ketawa lah, juga. semuanya bisa dijelasin kok, sabar ya. Jelasin. Coba kamu sumbang berapa sama si Luka ini? Chris, Saya support utama, Sebentar santai. dulu, santai, tenang dulu. Chris, Nanti gua berapa bisa. kau sumbang? Donaturnya. Apanya silang ini ya Bang Luga ya? Ini aneh kali. Ini aku Dijawab dulu lah. Aku nanya, berapa kamu Iya. sumbang berapa dolar, Chris? Gini lah. Masa sumbangan harus dikasih tahu? Nggak bisa, Posisiin, itu rahasia. ya. Ada orang yang anggota Titanium nggak ngasih, kalian cerita-ceritain di sini. Ya lu jangan framing. Lo kan, Ini Paul. kamu tadi cerita. Jalan keluar. Sebentar. Apa bisa di Sebentar, ganti ngomongnya. Kok jadi dia mata duitan ya? Rupanya. Lu bisa diam dulu nggak? Ini lama-lama gue kick juga nih. Lu diam Nah, dulu. udah coba jelaskan dulu. Titanium punya anggaran, punya gimana? Diam Punya dulu. ajaran, gerejanya apa? Iya, aduh, ini orang ngomong mulu dari tadi. Diam dulu, saya ngomong dulu baru kamu nanti. Oke ya, saya jelasin gini. Tadi itu KTTP itu gereja ortodok, Katolik ortodok. Dia bilang saya bukan Titanium. Tapi dia tiap hari nongkrong di sini curhat. Ya gue bilang kalau mau gabung di organisasi ya harus Titanium dong. Masa lo bilang Tuhan tidak berkelamin atau Tuhan tidak punya bentuk? Nah, ortodok itu sama dengan Katolik, Tuhan gak ada bentuknya. Tuhan itu tidak berkelamin. Nah, dari kemarin gue udah negor dia. Tapi, nah, karena memang ditanya ingin menyumbangkan dana ke Titanium, gue bilang, kapan lo mau sumbang? Oh, saya mau harus resmi atau notaris yayasan. Lah, kalau cuma kayak begitu, teman saya di Surabaya mau sumbang saya 2,4 triliun untuk Titanium. Ngapain lo nanya-nanya resmi? Lo mau sumbang aja, nggak usah nanya-nanya yayasan. Dia tersinggung, saya gituin karena dia ngomongnya udah tinggi, ya saya juga ngomongnya tinggi. Nah, akhirnya ya udahlah, kalau memang lo nggak mau Ada percaya, KTP itu benar. Harus ada yang jelas. Akte notaris Titanium ada nggak? masalahnya dia di sini Nah, curhat. kamu masalah ngomongnya pacarnya. 2, Sebentar. Pun gimana sih? Sebentar dulu. Dia kan di sini kan curhat. Dia pengen minta pacar, pengen minta punya pacar, kita didoain. Nah, kalau masih minta didoain jangan ngomongnya tinggi. Kecuali lo nggak gua kenal, minta atas akte notaris yayasan boleh-boleh aja. Misalnya gua nih sama Prayogo Malim Siliong, misalnya kita nggak kenal, ya sesuai dengan SOP. Ya kan begitu. Nah, ini tiap hari juga di sini kita yang ngeladenin curhatannya. Ngapain lo minta ketinggian? Kalau lo masih di bawah Titanium, jangan lo bikin aturan. Lo kasih perpuluhan nggak di sini? Kalau nggak kasih perpuluhan, ya udah lo masuk gereja setan aja, lo sono, kan gitu aja. Kita kan gereja. Masuk gerejanya silang maksudnya Nabi ya? Uang kan kalian. Ujung-ujungnya uang kan. Nah, emang si KTP rupanya ketinggiannya apa, ngomong apa dia rupanya? Dia di sini minta didoain, dia curhat, dia nggak dapat pacar, kita doain. Ya emang apa hubungannya dengan ketinggian? Dia wajar dia belum punya pacar, kita didoain. Jadi kita doa harus sumbang. Kalau Jadi kalau didoakan harus dikasih duit. perpuluhan dong. Masa lo udah? Waduh, berat. Kasih Persepuluhan tiap itu kan telepon dulu wajib. ambulan. Sekarang begini, kalau lo Didoakan harus keluarkan duit gitu. bukannya harus mengeluarkan Loh, duit. jadi tapi gimana? lo Coba juga- ceritakan dulu. Benar, Oke, ada kesaksian 7 remaja Kolombia dibawa Tuhan ke neraka, lalu dia melihat satu blok pembantaian di neraka. Lalu dilihatlah di situ mereka berkalungkan plat logam. Tulisannya adalah saya di sini karena tidak membayar perpuluhan. Lalu dia nanya ke Tuhan Yesus, Tuhan,
kenapa orang-orang di sini masuk neraka karena tidak membayar perpuluhan. Tuhan bilang mereka Bukan ayatnya itu. Masuk neraka ayatnya di mana? Sebentar dulu. Ini kan perpuluhan ini kan miliknya orang Lewi. Kenapa lo telan? Lu berarti kan lo maling. Di mana-mana maling motor aja dibakar. Apalagi maling uang Tuhan. Nah, jadi Tuhan bilang, ketika umatku mencuri perpuluhan, penginjilan itu tidak ada dana untuk mendanai penginjilan. Tuhan bilang pemberitaan firman terhenti. Kan pemberitaan firman itu kan digerakkan oleh dana bawa nama Tuhan, pemberitaan nama Tuhan untuk meras-meras orang gimana sih? Baru minta didoakan, kau udah minta duit. Nabi apa ya? Bukan minta duit. Bukan. Loh, sekarang dia ngasih perpuluhan nggak ke sini. Kalau dia nggak ngasih perpuluhan ngapain? Aku bukannya kalian nggak punya gereja resmi. Minta doa sama paus. Coba, Gini loh. kalian nggak punya Sebentar. gereja resmi, anggaran dasar rumah tangga nggak ada, hanya ngobrol-ngobrol gini. Yesus Gimana ada. sih? Sebentar, Yesus ketika jadi Tuhan emang ada organisasi yang melegalkan Yesus sama Yesus udah Kok gila. lari ke Yesus Tuhan kok melegalkan? Kalau Yesus nyala kan Katolik Nabi. Mas, ada yang melegalkan Yesus. Kalian kan kumpulan. Iyalah, Yesus bukan Katolik kan? Benar. Gini lah, gini. Ah, gimana? Gini ya, saya pernah mendoakan orang kista sembuh. Saya pernah mendoakan orang cara. Di mana beritanya? Kamu menyembuhkan orang kusta sembuh di mana? Ayatnya atau beritanya di mana? Sebentar ya. Lah, sebentar. Ngawur kamu. Enggak kira ke berita. Sebentar ya. Adik saya punya teman, dia nangis-nangis di rumah saya karena dia Itu anak sakit kucing pun bisa kista. cerita. Sebentar. Ngawur kamu ngawur. Ya lo dengar dulu, masalah belum percaya nggak percaya itu kan itu dari talo. Jadi adik Oh, saya pun bisa bilang, saya telah menyembuhkan 100 orang kusta. bisa nggak lo? Kamu percaya nggak? Nggak, saya tanya lo bisa diam dulu lo. Ini room orang lo. Entah kamu ngomongnya ngibul terus. Bisa diam dulu nggak? Nanti lu baru ngomong. Udah lanjut lah. Ini Lah. bukan room- Tapi banyak, room jangan apa. terlalu banyak bohongnya ya. Nanti saya ngomong. Ya, lanjut. Ya, kau diam. Nah, temannya adik saya ini kan sakit kista. Udah hampir dia nggak tahan, dia nangis di rumah saya. Saya dari kamar dengerin, ada apa sih mas? Saya bilang, ini nih temannya si Putri, dia sakit di rahimnya itu, udah sakit kista, dia udah mau mati, dia mau cari mau berobat, dia mau cari dukun kayak gitu kan. Terus mama saya ini kan juga kan agak ada sedikit juga, ya udahlah bawalah ke dukun sana. Langsung aku bangun dari kamar, mah apaan sih ke dukun apa sih? Saya bilang gitu. Ya ini sih habis mau gimana kata gitu. Ya udahlah, mau nggak saya doain, saya bilang. Ya udah, saya duduk, kami angkat pujian, kami memuji kebesaran saya dan Bapa dalam nama Yesus, segala kuasa-kuasa yang ada pada saudari kami dalam nama Yesus. Sembuh, saya bilang gitu kan. Lalu seminggu kemudian, 2 minggu kemudian si Putri cerita ke mama saya, "Ma, kata teman saya itu, Putri, semenjak didoakan abangmu, aku udah nggak sakit lagi Putri sekarang." Jadiannya kapan? Lagi ke Jadiannya gereja. kapan? Sekitar Berapa hari? 3 tahun yang lalu sembuh dia. 3 tahun yang lalu. Kamu aja 3 tahun yang lalu gak sama ibu. Ini bawel banget sih, ini si laki-laki ini, aki-aki tua-tua nih. Oh Pung, oh diam dulu. Ayolah, jangan karat Oke. bebas lah. Kamu diam dulu, ini bukan room kau. Kamu tenang. Nah, terus saya juga banyak mendoakan orang sakit sembuh. Saya pernah fight dengan pemilik. Mana datanya di koran? Coba tunjukkan datanya di koran. Saya 1000 orang saya sembuhkan, saya doakan. Kalah kamu. Tapi 1000 saya nggak orang kamu ada doakan. bukti. 1000 orang kamu doakan. Iya, 1000 orang sembuh. Mau nggak kita ketemu di Jakarta? Kita ketemuan. Aku ajak ke tempat orang sakit, mau nggak? Ikut. Tuh, takut. Kamu berapa orang kamu sembuhkan? Saya 1000 orang lebih saya sembuhkan. Ya, makanya kita ketemu di Jakarta. Ngapain ambil ketemu sama video. kamu? Kamu Tuh, nabi takut. palsu gimana sih? Takut kan? Takut. Kau takut? Aku pula Nggak bisa jumpain kau kamu tuh ketawa. apa? Rugi saya jumpai kamu. Tuh kan? Ih, Nah, kan kamu bilang kamu bisa mendoakan 1000 orang. iya. Nah, buktikan dong di lapangan. Loh, Jadi kamu betul. buktikan juga dong. Kamu kan bisa ngomong, saya juga bisa ngomong. Itu artinya. Saya itu ada videonya banyak di YouTube. Mana Mau videonya? ada nggak? Tunjukkan dulu videonya. Oke. Satu video aja. Satu video aja. Loh, saya yang pas adu mujizat dengan Habib Nahnu itu penontonnya 2 juta. Anak TK kau cerita kayak gini. Memang Apa? tunjukkan videonya. Itu di situ turun gara-gara kamu saya bongkar ini. Turun dia Sekarang kan? saya tanya. Sebentar dulu. Kamu ada Satu nggak? video aja. Satu video. Loh, kamu ada nggak videonya? Loh, saya nggak ada video sama. Kamu pun nggak ada video. Nah, makanya besok saya adu kamu dengan pemilik 28 jin. Mau? Gini loh Luka. Takut. Aku minta kamu video, kamu nggak bisa tunjukkan. Kamu minta aku video, aku juga nggak bisa tunjukkan, sama dong kita kan? Kuah kosong kan? Kuah kosong nggak? Oke, sekarang begini ya, masalah kau percaya nggak percaya, tapi kan aku siap mau ketemu di mana,
Mau siapa yang didoakan saya siap. Kamu siap gak? Siap gak? Udah. Ya siap. Ya. Ya udah. Dengar, Cukup. dengar ya. Oke. Dengar saya. Kau doakan aja. Karena kamu juga Coba tidak kau doakan bisa saya. mengatakan- Besok dapat uang 1 triliun. Coba kau doakan. Kamu tuh dajal, ngapain kamu bisa dapat 1 triliun? Ini apa aja Bang. yang gila ini? Enggak, jangan kamu Oke. anak Sekarang TK yang kamu bisa kamu bohongi. Kalau anak TK bisa, ya, Oke. itu loh. Sekarang Coba kamu- oke. buktikan kamu mujizat. Sekarang kamu diam. Dulu ya. Kamu diam dulu. Diam. Kadin kamu di sini, saya kadalin. Sebentar loh. Kadin, coba doakan saya dulu. Besok dapat apa? 1 Kamu triliun. diam dulu, banyakan ngomong. Kamu kok jadi kau yang ngatur sih? Jadi gini teman-teman ya. Tadi kan Aduh, saya mau malu lah ceritain. juga. Kau jual-jual nama Tuhan. Kamu diam dulu. Malu lah. Tobat kamu. Udah berapa Jadi gini. orang kamu bohongi? Enggak tobat-tobat. Atas Kamu nama bisa Tuhan. Kau jual-jual nama Tuhan. Minta sumbangan ke gereja. Nah, ini. Gereja mana yang dibangun? Nggak ada. Tolol ini. Udahlah. Kalau nggak bisa diajak ngomong baik-baik, suruh turun aja. Sintil juga kalau kamu mau keluar aja. Ya. Kalau memang dia, aku mau ngomong nggak ngomong mulu kayak orang gila. Kalau berdialog itu ngomong gantian, gitu loh. Iya kan? Yang pasti kita udah tahu Sintiul bawa siapa orangnya, bobotnya seperti apa, kecerdasannya seperti apa kita Saya udah kan tahu. bilang sama dia, bisa nggak kamu diam? Kalau dia itu Ngomong Nabi, mulu. setahun yang lalu pun udah saya bungkam itu di Komalnya pun udah saya hajar. Dia datang Komal Sebentar. saya pun udah malu Saya dia kan sama kasih saya. waktu kan tadi kan? Sintil bilang kalau dielang di kick saya keluar. Saya kira juga dia seorang pendebater profesional ya. Saya kira seperti itu gitu. Sebentar Bang Troy, sebentar. Kan saya bilang, bisa nggak kamu ngomong diam dulu? Saya ngomong. Kamu kan harus membantahnya juga pakai data, bukan kamu bohong, bukan begitu berdebat itu. Oke, Luga itu bohong. Datanya apa? Karena saya pun bisa menyembuhkan orang, tapi iman saya paus Katolik. Masuk akal, misalnya dia menyembuhkan orang kista sembuh. Dia harus membuat 2 kali yang lebih hebat dari saya, baru dia bisa mengalahkan saya. Nah, terus poin yang kedua ya, yang mau saya kasih tahu. Ternyata begini, Rosa, jadi ketika orang berdoa salam Maria, ternyata dia bukan berdoa kepada Maria, dia berdoa kepada Maria Marguela. Itu yang ngomong bukan dia dulu pernah satu tim dengan Maria Marguela dengan Rosa. Orang yang berdoa Rosario itu berdoa kepada Rosa. Tadinya gue nggak tahu nih kalau salam Maria ini, baru gue baca tadi. Gue kan karena sering gue omongin tentang Mukendi, akhirnya gue pun membaca tentang Mukendi. Ternyata orang yang berdoa kepada pakai salam Maria itu adalah orang yang berdoa kepada Maria Marguela. Wah, gue bilang makin gila aja nih. Ternyata memang benar-benar iblis. Nah, kalau si Elang tadi, saya tadi sudah kasih kesempatan untuk dia diam, ngomong gantian. Ternyata dia ngomong nggak pakai data, ngomongnya cuma mengejek dan menghujat. Yang penting mati aja lah sono, nggak usah datang-datang. Kita di sini raja, lo yang harus datang. Kalau nggak datang lo mati sono kan gitu. Kita juga nggak perlu banget kok datang. Ya, selamat bergabung Mr. Ubi, namanya unik ya. Iya Bang, silakan Bang. Enggak, saya mau monitor dulu Pak. Soalnya saya baru dengar sekarang ini dengan Titanium dengan adanya Pak Nabi Luga Tambunan. Nabi Luga Tambunan, iya. Mau kenalan atau mau apa silakan. Kenalan dulu kita, sama-sama sesama manusia. Abang dari gereja mana bang? Abang Kristen apa Muslim? Kristen lah. Oh Kristen. Iya, jadi gini bang. Titanium ini adalah ajaran yang mengajarkan bahwa Tuhan itu kemuliaannya adalah kemuliaan seorang laki-laki. Tuhan itu kemuliaannya adalah kemuliaan seorang perempuan. Perempuan dan laki-laki, Kejadian 1 ayat 7 diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Jadi kami sangat menentang keras kalau Tuhan itu tidak berbentuk seperti angin. Katolik bilang, Allah Bapa bentuknya seperti apa? Serupa dengan manusia yang diciptakan katanya. Kalau gereja Katolik dan gereja Protestan mengatakan Allah Bapa itu tidak berbentuk. Allah itu roh. Roh itu tidak bisa digambarkan. Oke. Makanya kami menentang ajaran Udin Peto Tritunggalnya Katolik dan Katoliknya Protestan. Karena mereka mengajarkan Tuhan itu tidak punya kelamin. Seperti roh gentayangan, tidak berbentuk, tidak punya wajah. Kan ajaran setan. Setuju? Nggak tahu, saya nggak bisa beli komen. Iya. Iya. Boleh gantian Bang. Bapak Ubi. Ya. Sekiranya Bapak nanti sudah sampai di surga meninggalkan bumi, kira-kira Tuhan masih kenal Bapak tidak? Ya mungkin.
Karena saya belum pernah ke sana, ya mungkin menurut ajaran Kristenologi ya mungkin. Iya, menurut Kristen, ketika Bapak meninggalkan dunia, tubuh Bapak tinggal di bumi. Bapak berubah menjadi bentuk angin kah? Betul, Bagaimana cara ya roh? Roh itu seperti angin, bukan? Enggak juga ya. Roh itu makhluk cahaya, saya kira. Makhluk jahat. Makhluk cahaya. Oh, makhluk cahaya. Maksudnya pertanyaannya apakah masih memiliki rupa dan gambarnya? Wah, itu saya nggak tahu dah. Nggak tahu, berarti Tuhan nggak kenal lagi ya nanti ya? Saya belum pernah mati, Pak. Jadi saya nggak tahu. Iya. Menurut pemahaman Bapak itu, apakah Tuhan masih kenal Bapak nanti? Kan gitu, takutnya ada nama ubi yang lain. Gitu ya kan? Haruslah nama Bapak tidak terhapus dari kitab kehidupan. Berarti Bapak harus dikenal. Cara mengenal dari mana? Gambar dan rupa. Ya. Nah, apakah nanti Bapak masih jadi seorang lelaki di surga? Atau sudah menjadi perempuan? Waduh. Pertanyaan berat itu. Nggak Nah, tahu saya. itulah makanya tanyakan ke Nabi. Itu dia pemahaman yang baru mungkin Bapak dapat nanti. Silakan Nabi. Ya. Jadi Kristen sekarang kan Protestan HKBP Kristen Protestan itu kan menganut juga sama dengan konsep ajaran Katolik bahwa Tuhan itu tidak berkelamin. Allah Bapa tidak berkelamin, Roh Kudus tidak berkelamin. Padahal Bapa dan Roh Kudus itu kedua orang tuanya Yesus. Masa kedua orang tuanya dibilang tidak berkelamin? Bukankah itu adalah ajaran kurang ajar? Betul? Betul apa betul? Itu ajaran setan. Saya nggak pernah Kok orang berpikir sampai sejauh itu, Pak. Maaf. Gini Pak, karena setelah saya mengkaji, meriset, Tertullianus ini sebenarnya induk dari penyesatan. Ya. Saya pikir tadi dia seorang yang pintar merumuskan Tuhan. Ternyata setelah saya selidiki, ternyata kejahatan dia terbesar adalah ketika dia mengatakan Roh Kudus tidak berkelamin, netral dia bilang. Oke. Lalu Allah Bapa juga yang adalah sosok laki-laki ganteng. Wahyu pasal 4 ayat 2, aku melihat sebuah tahta dan di atas tahta itu duduk seorang. Berarti kan seorang ini kan sosok laki-laki. Wahyu 4 ayat 2, Daniel 7 ayat 11 dikatakan dia rambutnya putih seperti bulu domba, jubahnya seperti salju. Oke, saya pernah Yang dengar. lanjut yang usia, ya. Jadi Tuhan itu ternyata sosok laki-laki. Datang Katolik dibilangnya Tuhan itu bukan laki-laki tapi seperti angin. Dia bertiup, berhembus seperti roh. Roh itu tidak berbentuk, katanya. Roh itu berbentuk. Siapa bilang roh itu tidak berbentuk? Roh itu seperti kita. Kalau luga laki-laki berarti roh luga laki-laki. Nah makanya penipuan ini yang akan kami hancurkan di akhir zaman ini. Ini harus kami hancurkan untuk membangun dasar yang baru bahwa Tuhan itu laki-laki dan perempuan. Itulah yang disebut titanium. Menghancurkan dasar lama dan membangun dasar yang baru yang dimana jemaat Tuhan bisa berdiri dan alam maut tidak bisa menguasai. Wah. Wah. Jelas Kejadian 1:27, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti Allah itu laki-laki dan perempuan. Kan gampang itu mengertinya itu. Allah itu laki-laki dan perempuan berdasarkan Kejadian 1:27. Nah kenapa di gereja Katolik, di gereja Protestan dikatakan Allah itu bukan laki, bukan perempuan, tapi angin, roh, tidak berbentuk, tidak bisa diserupakan? Apa bedanya dengan agama lain? Seperti itu Pak. Wah. Wah. Saya nggak bisa Masuk akal kan? Oh, nggak bisa komen. Bingung saya. Coba tolong teruskan, Pak. Oke. Kalau ditanya, Yesus anak Allah. Kalau Yesus adalah anak Allah, kira-kira orang tuanya segambar nggak dengan Yesus? Ya, Saya seharusnya punya. gambar. Segambar dong. Misalnya saya punya anak, nggak mungkin anak saya kucing. Iya. Maka lahirlah anak saya kucing atau kambing. Iya. Tidak segambar. Iya kan? Iya. Nah Yesus anak Allah. Iya. Bentuknya cowok. Ya kalau Yesus cowok, pasti kedua orang tuanya cowok. Siapa? Allah Bapa. Makanya Yesus kata Bapa kami. Berarti dia cowok. Tapi Roh Kudus. Pak, setahu saya Yesus itu terjadi dari firman Allah yang menjadi manusia, bukan diciptakan ya. Saya juga tidak mengatakan Yesus diciptakan. Yesus memang bukan ciptaan kok. Dia sudah bersama-sama dengan Bapa sejak kekekalan. Betul. Kalau dia disebut anak, dia karena ditetapkan, bukan karena tercipta. Dia ditetapkan karena memang di dalam Allah itu sudah ada firman, dan firman itu lah Namanya. adalah Yesus. Dia laki-laki. Yesus itu laki-laki. Nah,
makanya dia disebut anak tunggal Allah. Kalau Yesus anak tunggal Allah laki-laki, berarti kan kedua orang tuanya laki perempuan. Nggak mungkin seorang anak tidak punya mama. Kristen Katolik mengajarkan Yesus tidak punya mama. Bingung Yesus. saya. Nah itu dia, makanya malah mamanya malah Maria. Maria aja kan manusia biasa, manusia ciptaannya itu. Jadi orang tuanya Yesus adalah Bapa dan Roh Kudus. Dari mana kita tahu bahwa orang tuanya Yesus adalah Bapa dan Roh Kudus? Yesus saja dilahirkan dari Roh Kudus. Dikandung oleh Roh Kudus. Bukan dilahirkan. Yesus saja Dilahirkan juga menerima mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Mengusir setan pakai kuasa apa? Ya, mengusir setan pakai kuasa apa? Pakai kuasa Maria atau pakai kuasa Roh Kudus? Yesus Roh Kudus. membuat mujizat pakai kuasa apa? Kuasa Maria atau kuasa Roh Kudus? Ya berarti yang lebih tepat mamanya Roh Kudus dong. Bapak, ya. Nah, Bapak Oh, sama Roh Kudus apa hubungannya apa? Hubungannya apa Bapak sama Roh Kudus? Roh Kudus di dalam Bapak. Betul. Roh Kudus itu laki apa perempuan? Nggak pernah disebutkan gendernya. Yang mengatakan tidak ada bergender itu kan kerjanya orang Katolik. Di Injil Thomas itu nggak di kanon, itu Rasul Thomas mengatakan Roh Kudus itu ibunya Yesus. Yesus memanggil Roh Kudus itu bunda. Makanya Injil Thomas tidak dimasukkan dalam kanon, nanti ketahuan bohongnya. Jadi itu kerjanya orang Katolik. Di mana saya bisa baca Injil Thomas, Pak? Bisa dicari kok, itu bisa dicari di Google, bisa dicari apa? Bisa saja Google Roh Kudus Ibu, banyak tuh apa berita-berita itu. Baik. Jadi kalau Roh Kudus, makanya kan gini, dia sebenarnya Katolik ini ingin menghancurkan ketuhanan Yesus, tapi dia ngancurinya dari belakang, bukan ngancurinya dari depan. Kalau Islam kan ngancurinya dari depan, Yesus bukan Tuhan. Tapi kalau Katolik dia ngancurinya pelan-pelan dia. Pura-pura dibilang Yesus Tuhan, tapi Roh Kudus gendernya dihilangkan, Bapa gendernya dihilangkan. Dengan cara seperti itu dia menghancurkan gender Tuhan, seperti itu. Wah, berat saya. Ini baru kali ini saya dengar. Nanti biar saya ceritakan dulu bisa, Pak? Ya, silakan. Bisa direnungkan dulu. Karena saya juga dulu juga penganut yang seperti Katolik yang punya itu. Apa penganut biasa. Cuma kan Tuhan memberikan pengertian-pengertian baru, pewahyuan-pewahyuan baru. Oke, saya turun dulu, Pak, untuk berenungan. Oke, silakan. Terima kasih, Pak. Oke, silakan, Pak. Room kita ini lagi udah dikerjain nih Nabi. Dikerjain kenapa? Dari 33 penonton jadi 5 tuh langsung drop. Kayaknya kita Itu kok bisa Ya, begitu? aku juga bingung tadi udah sempat 38. Iya. Terus kok langsung drop banget. Maksudnya dikerjainnya itu kayak gimana cara ngerjainnya tuh? Ya bahasa awamnya di report lah sama orang Katolik deh. Tuh aja. Di report itu. Memang bisa begitu, maksudnya jadi orang nggak bisa nonton gitu atau gimana? Bisa. Kita di Terus report. gimana caranya? Nah, terus? Dia di atas, dia naik dulu, udah di komal baru report. Baru nanti kita dapat pemberitahuan bahwasannya siaran kita akan dibatasi publikasinya. Oh gitu ya. Iya, udah ajukan banding tapi nggak berhasil. Bagus lah, di report berarti berpengaruh. Wah, keras ini kita. Iyalah, nggak usah. Itu Bang, Ya. Bang Luga. Aku yakin tuh ini si Elang dia nggak mau debat dia. Dia sebenarnya nggak mau debat. Makanya tadi itu Mau report kali. dia benar-benar maunya hanya merusak doang. Iya. Dia sebenarnya hanya karena nggak enak sama si undangannya si Sentiul kan. Nah itu kan semua juga karena pengaruh dari Sentiul. Sentiul kan saya pengen banget tahu kualitasnya, kapasitasnya. Cuman kan Elang kan tahu sendiri kan dia itu sebenarnya nggak mampu debat. Nah Ya, orang cuma kalau gitu-gitu bisa nanti doang. kita minta, ya Gitu-gitu. maksudnya kalau bisa kita minta romonya Bang. Sentiul kalau lu bisa bawa itu jangan yang si Elang kayak gini. Ini kan Iya, nggak si ada Cafe aja. kualitasnya. Romo Cafe kalau nggak Romo Patris lu bawa itu baru ada kualitasnya. Karena Romo Patris aja sendiri waktu itu kan pernah kan mau masuk di roomnya Bang Sulfikar. Nah itu benar-benar berbobot. Kalau Ya, kayak si berarti Elang kan sih- udah tahu kita ngomongnya Bebotan. ngomongnya tuh hanya debat kusir kan. Enggak kan Dan gua ya, kalau tujuannya orang nggak begini. dapat kusir. Iya. Kedua juga akhirnya begini Bang. Akhirnya Komal kita ditunggangi oleh
kelakuan liciknya si Elang dan teman-temannya. Iya. Jadi ya di report lah kayaknya. Jadi karena aku perhatiin tadi aku juga udah siap-siap. Ini mau bahas tema apa ini? Mau mainnya di mana? Ternyata hanya debat kusir aja dimanfaatin sama si Elang dari tadi. Jadi emang nggak bisa dipercaya sih kalau si Elang. Ntar kita minta yang pentolannya. Masuk kok sampai penontonnya cuma 5, memang ada sistemnya gitu di YouTube, jadi dia nggak Betul bisa bang. nonton Ah, banyak. tiba-tiba Iya, ditunggangi juga sebenarnya. Tadi udah banyak itu, udah naik, udah lumayan itu. Aku juga udah siap-siap itu tadi bang. Dia maunya di mana nih kita ikat dia nih ya kan? Karena Elang ini kelebihannya cuma satu dia dari doktrin yang dia pegang itu, cuma satu, yaitu pernikahan doang. Selain dari itu nggak ada. Selain itu, wah kita hantamnya hancur itu kalau dia mau bawa Katolik. Kita bisa main di rokok, ya kan? Di rokok aja kena dia. Main di judi, ya kan? Judi kena. Main di penyembahan kepada Maria kena, ya kan? Purgatori kena. Tadi kan gua indulgensi. ngomong kali ya, yang salam Maria itu ternyata kalau menurutmu kan itu salam kepada Maria Marguela. Jadi, nah kalau doa Rosario itu adalah doa kepada Rosa, naganya Lucifer. Tersinggung kali mereka di situ. Iya. Aku pikir tadi udah serius makanya itu. lucu, Orang mau kan debat. nggak biasanya kita 5 kan, apalagi malam-malam gini ya minimal 30 kan, 25 kan, kok jadi 55 terus kenapa? Berarti orang nggak bisa masuk berarti ke kita ya. tiba-tiba Bisa hilang masuk gitu ya? hilang bang. Dia visibilitas live-nya langsung hilang di handphone. Kita langsung hilang di handphonenya dia. Yang tadinya dia nonton gitu kan, tiba-tiba langsung hilang. Oh gitu. Algoritmanya tuh terus orang yang scroll tuh kita harusnya terdepan gitu, maksudnya ke bagian mereka, jadi kita di bawah gitu loh Nabi. Jadi nggak ke ini sama orang-orang yang udah di sini. Nggak ke up. Udah Jadi nggak ke up lagi. turun terus, dia di bawah lagi, numpuk lagi gitu karena reportan itu. Oh gitu. Makanya drop banget ya, aku tadi juga kaget pas lihat kok jadi sepi banget. Dan mereka juga tadi Itu nanti soalan tadi ya, report. soalan yang tadi Berarti sama salah sama Sintil itu nggak usah ditarik-tarik ke sini lah. Nanti dia bawa tukang report semua itu. Emang situ kalau report semua di bawah yang kemarin. Kalau mau debat di room dia aja lah. Kalau Selang sama Sintil nggak usah diajak-ajak ke sini. Karena dia masih banyak setannya, pendukung teman-temannya. Nggak apa-apa Nabi, itu kan karena report juga kita takut. Enggak ada masalah, santai aja, jalan terus kan gitu. Nggak perlu ke trader gitu. Trigger itu bukan titanium ya kan? ini justru ya nadanya kayak gini, naik turun ya nggak apa-apa. Justru ini bentuk perjuangannya titanium kan. Amin. Jadi tetap harus stay gitu, harus tetap ini bangkit lah. Satu lagi memang sekarang ini gini Bang Luga, bahasa gitu ya. Nah karena misalnya kalau mereka nge-report gitu ya Bang, terus kita di atas nggak ke-trigger menggunakan bahasa sarkas kasar, kita tuh nggak apa-apa, kita kuat. Tapi kalau sekali kita misalnya keceplosan, misalnya kata tolol gitu ya kan, nah itu bisa dipenuhi sama TikTok, bahwasannya reportnya benar gitu. Oh gitu. Ngeri sekarang TikTok nih. Tadi kan kita kan ngomong sama Lang kan nggak ada kata-kata kasar gua. Nggak ada, tapi kan Silang menggunakan kata-kata itu. Contoh gini, oh, dia pakai kata-kata yang tidak disetujui TikTok gitu. Contoh kayak banana, ambulan, merah, darah, itu kan nggak disetujui di TikTok. Nah itulah yang diteriakinya di komal kita. Ya kita kena. Oh, si Dajjal ya berarti ya. Makanya bisa ngomong ambulan masuk gua. Iya itu. Ternyata si kurang ajar emang. Berarti tukang tipu berarti dia ya. Ya dia mengerusuh aja. Rusuh aja. Iya, mau rusuh doang. Dia nggak bisa debat baik-baik. Jadi kayak begitu. Ya udahlah. Tadi siang juga ada si Marmar, ada Meta. Nabi ku suruh datang, nggak datang. Akhirnya aku ketiduran. Nggak bisa gue tadi ketemu apa gue tadi ngobrol sama orang Kementerian Agama tadi gue mengenai yayasan kita ini. Kenapa sih Meta yang mana nih, Metatron? Metatron. Sama si Marmar datang, Metatron ada. Udah gitu, Marmar minta ditagih janjinya yang pernah mau janji kasih uang. Nah si Marmar mau temuin Nabi juga mau minta janji. Tadi ditransfer lah masih Metatron 1 juta Nabi. Ke si Marmar. Bener, ditransfer langsung dari. Dia yang ngomong, dia yang ngesahkan, dia yang menentukan. Gue juga nggak ngomong apa-apa kok. Bang Luga, kasihlah gue duit ya. Ya gue kan bercanda-bercanda doang.
Tapi kalau lo pindah ke titanium, oh lo gue kasih duit. Asal pindah ke titanium ya. Udah pindah belum? Nah itu dia katanya mana nih Nabi Nggak Muhammad bisa. tadi? Kalau ya pindah dulu ke titanium. Kalau pindah gua transfer, gua kirim. Apa susahnya sih? Cuma ngirim buat pulsanya dia. Untuk beli babi panggang tadi kata Metatron. Untuk beli babi panggang. Yahudi Kalau itu sih boleh nggak makan usah babi panggang. Kalau itu sih orang nggak usah terlalu didengerin itu mah. Perlawanan kepada Katolik yang paling berat itu titanium. Karena kenapa? Kita membongkar siapa Maria Marguela dan siapa Rosa. Karena dua ini yang megang Katolik. Kalau Protestan yang lain kan cuma membantah-bantah biasa kan, standar-standar debatnya Protestan ya kan. Halo? Ya halo Nabi. Kalau udah kayak gini Ya, kita ya. kita harus rungkat dulu kayaknya nih apa sih